Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, kita akan memulai pembelajaran. Hari ini pelajaran biologi ya. Ibu yang masuk. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran biologi kita, silakan ketua kelas untuk berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Baik, tidak ada yang sakit ya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian saya tanya, hari ini ketua kelas masuk semua? Ada 3 orang tuh yang nggak masuk. Oh, ada 3 orang. Coba sebutkan 3 orang yang tidak masuk itu alasannya apa? Ada Daifullah izin, Dimas sakit, sama Saira sakit. Oh, oke. Jadi ada 3 teman kalian yang tidak masuk, ada yang izin dan juga ada yang sakit. Nah, insya Allah kalian di sini semuanya sehat ya. Oke, sekarang silakan yang hadir di sini untuk absen ya di e-learningnya masing-masing ya. Ibu kasih waktu 2 menit, silakan kalian absen. Sudah absen ya? Oke, kalau sudah absen ya, kalian sudah siap belajar biologi? Sudah. Oke, coba disiapkan semuanya. Baik alat tulis, ya, buku paket yang dapat pinjaman dari sekolah, ya, dikeluarkan. Oke. Ya, ini adalah awal dari semester 2, ya. Terakhir materinya kita belajar materi apa? Untuk pas kalian? Apa? Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, kalau ibu tanya mengenai sistem peredaran darah, kalian masih ingat nggak ya? Masih. Coba satu pertanyaan aja mengenai sistem peredaran darah yang paling sederhana lah ya. Coba 3 macam sel darah. Sel darah apa saja? Sel darah putih, trombosit atau keping darah. Oke, berarti kalian masih ingat lah satu pertanyaan aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya itu mengenai, kalian buka-buka bukunya nggak? Setelah kita belajar sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, kita akan belajar apa? Atau kalian sudah dapat ya materi yang sudah ibu berikan, baik itu melalui e-learning atau melalui WA group. Sudah ibu berikan materinya, bahan ajarnya, ya sudah ibu berikan LKPD-nya. Ya, berarti kita akan belajar materi apa hari ini? Sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan makanan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai
makanannya saja, belum ke sistemnya atau ke organ-organnya. Oke, sebelum saya menanya lebih jauh lagi ya, coba kalian yang mungkin duduknya membelakangi dari proyektornya, agak miring dikit ya, agak miring dikit. Oke, nah, nanti kalau kalian sudah belajar berkelompok, nah nanti kalian bisa fokus lagi. Pertanyaannya, kebaca pertanyaannya apa? Apa tuh? Ya, kalian sudah sarapan? Bohong banget ya, belum sarapan. Nah, sarapannya apa pagi ini? Oke, nasi uduk. Terus apa lagi yang lain? Nasi goreng, oke. Nasi padang? Berat sekali kamu sarapannya. Jadi ada yang sarapan roti pagi-pagi? Ada. Biasanya kan lebih sering sarapan apa kalau pagi-pagi? Nasi. Entah itu nasi uduk, entah itu nasi goreng. Ya, pokoknya bentuknya nasi begitu ya. Indonesia banget memang ya. Oke. Ya, jadi kira-kira kalian sarapannya bisa nasi uduk, bisa nasi goreng, ya kan? Ini apa? Ya, roti. Kemudian ini apa? Roti juga, tapi beda cara ininya aja ya, cara penyajiannya aja ya. Ini roti tawar dibakar gitu ya. Kemudian biasanya kalian minumnya apa? Kopi. Bapak-bapak banget kalian. Kopinya kopi hitam lagi. Ya, bisa teh, bisa kopi ya suka-suka kalian. Tapi seharusnya dari seumuran kalian tuh jangan minum kopi ya. Teh, air putih, apa lagi? Susu. Ada yang masih minum susu? Masih. Ya kan? Oke, ini apa? Ada yang mau minum jus di pagi hari? Enggak, ada segininya repot ya. Namanya juga begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Coba tadi yang sarapan nasi uduk, tunjuk tangan. Davi sarapan nasi uduk, nasi, coba ya kan, nasi judulnya. Kamu sudah belajar di SMP, nasi itu mengandung zat makanan apa, Davi? Karbohidrat. Ada yang sarapan pagi ini telur? Protein. Nah, ya, telur mengandung apa, Rasya? Protein. Kemudian apa lagi? Ada yang minum susu pagi ini? Ada tuh yang minum susu. Kandungan dalam susu apa saja? Vitamin, protein, lemak, terus kalsium. Oke. Nggak ada karbohidratnya? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Yang lain tahu nggak? Kalau di dalam susu itu ada karbohidratnya tidak? Ada amilumnya tidak? Ada glukosanya tidak? Ada. Ya kan? Ada rasa manis itu berarti ada glukosanya. Oke, jadi intinya hari ini kita akan belajar makanan dan zat-zat makanan yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kamu bisa menyebutkan ini adalah nasi itu mengandung apa saja. Kemudian kamu makan telur itu mengandung apa saja. Apakah hanya protein saja begitu? Ya, tidak. Nanti kita akan uji, ya. Nanti kita akan uji. Selanjutnya, kandungan zat makanan tadi apa saja? Karbohidrat. Oke, ada karbohidrat. Kemudian ada protein. Terus ada kemudian vitamin. Oke, kemudian air mineral. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Atau sebenarnya di bahan ajar yang sudah Ibu berikan itu sudah ada, atau di buku pegangan yang kamu punya yang sudah dipinjamkan sekolah itu juga ada. Nah, kemudian kita sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan dulu tujuan pembelajaran, ya, supaya kita tahu pagernya bahwa hari ini kita harus selesai membahas ini. Yang pertama adalah bahwa kalau tujuan pembelajarannya peserta didik, berarti kalian mampu menjelaskan jenis dan fungsi zat makanan. Seperti tadi, berarti apa? Karbohidrat fungsinya untuk apa? Protein fungsinya untuk apa? Begitu ya. Yang selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu
menganalisis hubungan zat makanan dengan gangguan atau penyakit. Contohnya apa sih gitu? Kalau misalkan kamu kebanyakan makan nasi atau kebanyakan karbohidrat, kira-kira ada efek sampingnya nggak? Ada gangguan yang akan terjadi tidak? Ada penyakit yang akan terjadi tidak? Ada. Nah, itu yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang pengetahuan keterampilannya. Jadi di sini peserta didik mampu menyajikan data hasil uji makanan yang dikaitkan dengan gangguan atau penyakitnya. Jadi nanti kalian akan melakukan uji makanan, kemudian kaitkan itu dengan penyakitnya. Kira-kira kalau kebanyakan karbohidrat tadi penyakit yang akan ditimbulkan apa? Gitu, kalau kebanyakan protein atau kurang protein penyakit yang akan ditimbulkan apa? Kebayang ya? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan pada 2 kali pertemuan. Jadi kan kita setiap kali pertemuan ada 2 jam pelajaran ya. Ya, 45 menit kali 2 berarti 90 menit. Nah, itu di hari ini adalah hari Kamis. Kita akan ketemu lagi nanti di hari 2 jam pelajaran kembali. Nah, kita akan masih membahas mengenai makanan. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa ini juga sudah selalu saya kasih tahu ya ke kalian bahwa penilaian itu selalu ada 3, yaitu penilaian sikap yang akan dilihat melalui perilaku kalian ya saat pembelajaran. Jadi itu sebutannya adalah observasi. Kemudian penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Itu adalah berupa tes tulis. Jadi pada pembelajaran kali ini Ibu ingin tes tulisnya adalah menilai kemampuan hots kalian, menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi kalian. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nanti kita akan ada uji makanan. Ya, penilaiannya adalah dari hasil LKPD-nya. Jawaban-jawaban yang ada di LKPD itulah yang akan Ibu nilai. Oke, yang selanjutnya mengenai pembelajarannya. Ya, jadi Ibu jelaskan dulu pembelajaran yang akan kita lakukan karena ini pembelajaran yang baru. Biasanya Ibu akan ceramah di depan kalian mengasih materi. Nah, kalau sekarang kita akan memakai sistem pembelajaran yang baru yaitu problem based learning. Ya, atau pelajaran berbasis masalah. Jadi nanti saya akan berikan masalah ke kalian, kemudian ini sudah Ibu bentuk kelompoknya. Nanti kalian akan secara berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu kasih di LKPD-nya, di lembar kerja kalian. Ya, yang selanjutnya ya, kalian akan melakukan praktikum dan kajian literatur. Itulah kenapa kalian harus bawa bukunya. Ya, jadi setiap pembelajaran jangan lupa bawa buku pelajaran sesuai dengan pelajarannya masing-masing. Ya, kalau biologi kalian harus bawa buku paketnya adalah buku paket biologi dan sumber-sumber bacaan yang sudah Ibu kasih ke kalian. Bisa juga nanti kalian mencari sumber informasinya dari internet. Ya, kalian kan semuanya adalah anak zaman now yang enggak buta lagi sama yang namanya gadget dan internet. Kemudian nanti setelah itu kalian akan berdiskusi ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang sudah ada. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan hasilnya, kemudian masing-masing kelompok nanti akan presentasi. Nah, presentasi, tanya jawab, dan kemudian nanti kita membahas kesimpulan dari permasalahan yang ada itu adalah di pertemuan kedua di hari Jumatnya. Ya, jadi untuk hari ini sampai pada kalian kajian literatur dan praktikum. Di pertemuan selanjutnya baru presentasi dan evaluasi nanti sama latihan soal hot. Ya, jangan lupa juga bahwa kita akan melakukan pretest dan post-test. Ya, untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir kalian setelah mengalami pembelajaran. Oke. Ya, ini tadi yang saya berikan, jadi evaluasi dan kesimpulan, kemudian latihan soal hot
Setelah itu kalian akan post test soal. Itu yang akan dimulai. Oke, untuk yang sekarang siapkan handphonenya. Silahkan dibuka e-learningnya. Ya, silahkan dibuka e-learningnya. Kemudian kerjakan soal pre-test. Ya, itu cuma 5 soal, tapi soalnya panjang karena soal analisis ya. Soal hot kerjakan ya. Satu soal 2 menit cukup ya. Ya, satu soal 2 menit ya. Silakan. Bisa? Saya ya. Dibaca pelan-pelan. Jangan asal di itu ya, jangan asal di ya, dibaca silakan. Jadi sekitar 10 menit atau 10 sampai 12 menit silakan. Di ujian, nyarinya di ujian. Sudah ada yang selesai? Belum?
Waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai? Kita lihat ya. Sudah selesai bisa? Bisa atau itu? Sekedar mencet. Tidak mungkin. Sekedar mencet jangan. Kan kalian udah belajar makanan dari SMP kan? SD mana? Yang belum selesai tunjuk tangan. Oke, masih ada waktu. Kalian kurang berapa soal lagi? Satu soal berarti kira-kira 2 menit ya. Bukan waktu 2 menit kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, 1 menit lagi. Yang belum selesai. Oke, sudah? Ya, selesai kan? Ya, sudah selesai? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan inti. Ya, kegiatan inti kita akan mengikuti tahap-tahapan atau fase-fase pembelajaran dari PBL atau Project Based Learning. Nah, ini sudah saya berikan di LKPD yang ada di learning dan juga ada di grup WA yang sudah saya berikan ke kalian. Ya, tetapi ini saya berikan lagi hard copy-nya. Ya, silakan per kelompok, tolong yang kelompok yang belakang tolong dibuka. Nah, juga. Sudah. Oke, di fase 1 atau di tahap 1 dari LKPD atau pembelajaran kita yang berbasis program based learning adalah orientasi masalah. Nah, ya. Nah, coba kalian buka LKPD-nya, ya. Nah, kalian juga bisa buka di handphone kalian. Nah, jadi jangan mengandalkan yang ada itu karena yang itu yang pegang pasti cuma bisa 1 orang. Ya. Oke, sekarang ya, dari permasalahan itu coba dibaca dulu deh. Ibu kasih waktu sekitar 1 menit untuk mencermati, mempelajari permasalahan yang ada di situ, gambar dan juga sedikit bacaan atau wacana yang ada di situ. Oke, sudah dilihat, sudah dicermati, sudah ya. Oke, nah di situ ada gambar orang di mana dia ingin apa? Ingin dia tujuan dia pengen terus atau berat badannya. Apa yang dia lakukan? Diet nasi, tetapi masih makan yang lainnya. Ya, mungkin juga gorengan oke. Ya, bakso oke gitu ya. Makan apa? Mie apa itu? Mie gacoan oke gitu. Ya. Jadi yang lainnya masih oke tapi hanya yang hanya nasi. Nah, jadi kalian tahu di sini ya. Nah, sekarang tugas kalian berkelompok adalah
mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan membuat hipotesis. Sudah tahu ya, kalau identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah, tetapi dia masih berupa kalimat apa? Kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi pleset ya. Kalau rumusan masalah, dia masalah tapi berupa kalimat tanya. Kalau hipotesis, dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Bisa? Bisa. Coba saya kasih waktu 15 menit untuk kalian. Silakan berdiskusi, cari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga hipotesis sebanyak-banyaknya sekemampuan kalian masing-masing kelompok. Silakan ya. Waktu dimulai dari sekarang 15 menit. Yuk, silakan bekerja. Dijelasinnya nanti di kajian literatur. Nah, gitu kamu bikin dulu minimalnya 3 rumusan identifikasi, rumusan dan hipotesis ya minimalnya. Lagi terakhir coba dalam kalimat yang masih dalam tentang tepung
kata-katanya apa berarti. Jadi kalau coba bikin rumusan masalahnya. Berarti kalau dibikin pertanyaan padahal dia mengurangi mengapa dia tidak tetap gemuk atau tidak kurus, padahal dia sudah tidak makan nasi. Bisa gitu masalahnya. Berarti kalau di situ identifikasi masalahnya apa? Masalahnya adalah bukan, itu namanya hipotesis. Kalau tadi coba kamu tulis dulu rumusan masalahnya. Rumusan yang tadi yang kita sebutkan. Coba tulis, jadi ditulis dulu biar kamu gak lupa, jadi nanti gampang. Tulis aja nggak apa-apa. Apa tadi? mengapa orang itu tetap gemuk padahal dia sudah tidak padahal mengurangi atau tidak? Tidak makan kan, itu jadi dicoret kan? Berarti tidak makan. Coba tulis. Kalau masalah itu berupa pernyataan, kalimat bukan pernyataan, tapi yang menunjukkan bahwa dia bermasalah. Diambil dari rumusan tadi. Jadi kalau dihilangin kalimat mengapanya, berarti kalimatnya mengapanya dihilangin. Sudah diet nasi, sudah tidak makan nasi, tetapi tetap itu identifikasi caranya. Itu iya 1, 2, 3 kan itu kamu berarti baru satu rumusan masalah kan? Ya berarti rumusan masalah 1, rumusan masalah 2. Berarti itu dulu. Jadi kalau satu biar kamu gak bingung gini, satu rumusan, satu identifikasi, satu hipotesis. Jadi jangan dijadi dulu. Berarti itu hipotesisnya apa? Ya, jadi jawabannya adalah karena makanan dia makan apa tadi? Enggak, berdasarkan rumusan masalah kamu tidak memakan nasi. Berarti dia hipotesisnya berarti apa? Kemungkinan dia tetap gemuk karena masih memakan makanan yang lain seperti itu ya. Terus ininya identifikasi masalahnya tinggal dihilangin kata tanyanya. Tulis paham ya. Coba satu apa rumusan identifikasi masalahnya. Enggak, kalau ini kan baru lagi identifikasi dulu, belum. Semua masih dalam otak kamu aja berdasarkan gambar. Apa? Rumusan ini yang identifikasi masalahnya. Ya, tidak melakukan diet, sudah melakukan diet nasi, tapi berat badan belum turun. Terus rumusannya? Ya, terus identifikasi masalahnya? Ya, tapi masih makanan yang lain. Makanan yang lain itu kira-kira mengandung apa? Iya, nanti kamu cari di literatur benar nggak sih makanan yang dia makan itu mengandung itu? Itu fungsinya. Ya. Makanan yang lainnya kasih contoh. Ya, itu berarti baru 1, kan minimal 3 ya. Minimalnya 3 kamu bisa membuat rumusan identifikasi masalah. Coba satu rumusan masalahnya mana? Ini dulu identifikasi baca kanan dulu.
Jawabannya ini hipotesisnya. Pernyataan yang kira-kira jawaban dari pertanyaan tadi, jawaban dari rumusan masalah. Ya, kemungkinan berat badan tidak turun karena makanan yang dimakan selain nasi masih mengandung. Iya, nanti kamu baru cari jawabannya di kajian. Yang lain coba perluas pemikirannya supaya bisa mengidentifikasi masalah yang lain dari gambar tersebut. Ya, perluas pemikirannya. Apakah makanan hanya meskipun di situ nasi, yang kamu makan nggak cuma nasi, yang lain-lain juga kan? Jadi diperluas pemikirannya, biar bisa membuat identifikasi rumusan masalah maupun hipotesis lebih dari satu. Ya. Coba kalau kelompok yang ini sudah dapat berapa identifikasi masalah? Satu. Baru satu. Coba apa? Orang tersebut melakukan dietasi, tetapi berat badan orang tersebut masih belum turun. Ya. Coba bisa sama kelompok yang lain. Coba pikirkan yang lain. Mungkin dia Diperluas. kurang melakukan aktivitas seperti kayak olahraga. Coba bikin identifikasinya, bikin rumusan masalahnya, mama bikin hipotesisnya. Ya diperluas pemikirannya bahwa makanan yang kalian makan kan gak cuma nasi, ya kan, yang lain-lain. Boleh diperluas apa saja berdasarkan pemikiran kalian. Jadi jangan terjebak pada gambar yang ada di sini. Yang berkaitan dengan gambar itu apa namanya? Sudah berjalan 10 menit tapi setiap kelompok baru dapat satu pertanyaan. Terus pemikirannya. Tanpa ditakar. Iya. Itu nomor berapa sih itu? Takar atau ukur serap? Kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi, kita akan melakukan apa di tujuan pembelajaran yang ketiga? Ya, ya. Ini ada. Nah, tadi kan tadi kita dapat masalahnya. Kenapa mau kenalin dapat emas? Ya, saya perhatikan di tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian akan melakukan apa? Melakukan apa? Menyajikan data hasil dari data. Bisa nggak kalian bikin pertanyaan sesuai dari berdasarkan gambar tersebut, berdasarkan tujuan permasalahan, ya, tujuan yang kita akan selesaikan. Coba, ada nggak yang bisa bikin pertanyaan dikaitkan dengan permasalahan dan juga tujuan dari pembelajaran? Coba, yang sudah terbayang di otaknya, sudah berpikiran, coba tunjukkan. Coba dikaitkan. Kalau dalam bentuk kalimat tanya apa? Berkaitan dengan uji makanan dengan permasalahan yang ada di sini. Apa? Kan kita akan membuktikan. Terus dihubungkan juga dengan gangguan penyakit. Kalian bikin identifikasi
rumusan, ya. Dan hipotesis digabungkan dengan penyakit. Jadi gabungkan pemikiran kalian perluas dengan hubungkan makanan dengan gangguan penyakit, hubungkan makanan dengan uji zat makanan. Nah, bagaimana kalian dapat 3 tuh rumusan masalahnya? Ya, coba. Ibu belum boleh kasih tahu dulu soalnya. Jadi kalian harus berpikir dulu, ya. Berpikir kritis. Ayo. Belajar berpikir kritis. Oh iya, benar juga. Nah, ibu sudah kasih bukunya tuh. Kaitkan dengan gangguan, kaitkan dengan uji zat makanan. Yuk. Ini ngaruh sama makanan apa? Tapi tidak, tapi mengkonsumsi yang lain secara berlebihan oleh. Iya. 3 Ya sudah 15 detik. Ya. Lepas waktunya kalian kasih waktu 15 menit. Ya, untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan dan buat hipotesis. Ada yang lebih dari 1 dapatnya? Tadi sudah dikasih dulunya. Coba. Coba kalau dikaitkan dengan gangguan, bikin hipotesisnya, bikin rumusan masalahnya. Coba. Kenapa? Tapi itu kayaknya hampir mirip antara rumusan satu sama dua. Ya. Jadi kejauhan di tengah itu. Masih. Kalau nggak makan nasi, bisa kan Bapak boleh menduga apa saja? Boleh, kan nanti dibuktikan kembali kajian literasi. Apa yang ada dalam pikiran kamu aja. Kalau kira-kira nggak makan nasi dia sakit. Nah sakitnya sakit apa? Boleh. Atau dia kalau dia kebanyakan nasi dia sakit. Sakitnya sakit apa? Iya boleh. Kebanyakan makan gorengan kemungkinan sakit apa? Boleh. Boleh. Makanya kaitkan dengan penyakit biar dapat identifikasi masalah. Iya. Apa? Ya jadi tumbuhan nih Pak. Kandungan apa yang terdapat dalam hal yang nomor itu? Tapi kalau itu hipotesis. Iya, ini mah hipotesis. Kalau nasi mengandung karbohidrat dan glukosa hipotesis. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa? Kandungan apa yang terdapat dalam nasi? Berarti kalau dihilangin kalimat kandungan apa? Berarti nasi kemungkinan mengandung nanti kalau itu kemungkinannya dihilangin di itu itu soalnya kamu di sininya kan udah ada kemungkinan kan. Jadi gini loh, kamu tuh bayanginnya kalau di masalah itu adalah berupa kalimat biasa, tetapi kita membuat kita
berpikir gitu. Gitu. Oke. Oke, yuk sekarang diskusinya sudah selesai. Yang dapat 2 ya nggak apa-apa ya kan, yang dapat banyak alhamdulillah gitu ya. Sekarang kita akan identifikasi permasalahan. Jadi yang akan ibu tuliskan di sini adalah yang berbeda. Ya, sekarang saya tunjuk, kalian mau menunjuk diri sendiri, kelompok sendiri, atau ibu tunjuk supaya saya bisa menuliskan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan atau gini deh, saya tunjuk satu-satu ya, setiap kelompok nanti 1 identifikasi, 1 rumusan, dan 1 hipotesis. Kayak gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan sama, Bu sama begitu. Kalau ada yang lain nanti saya tuliskan. Ya, kalau ada yang tidak sama, tapi kalau ada yang sama berarti bisa dituliskan. Oke. Kita mulai dari kelompok. Kalian mau mulai dari. Oke, saya tentukan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Mulai dari sini. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Identifikasi masalahnya. Ya. Sudah melakukan diet, Sudah melakukan diet, tetapi berat badannya tetap tidak turun. berat badan tetap tidak turun. Oke, kemudian ini rumusan masalahnya. Kenapa berat badan dia tetap tidak turun? Kenapa berat badannya tidak turun? Walaupun sudah melakukan diet nasi. Sudah melakukan diet nasi. Oke, terus hipotesisnya? Dugaan dari kami karena dia hanya melakukan diet nasi, Diet nasi. tetapi dia masih mengonsumsi makanan seperti kentang, gorengan yang juga mengandung karbohidrat. Masih mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat gitu ya. Yang gorengannya saya hilangin ya. Makanan yang mengandung karbohidrat. Oke. Ya, ini dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2. Dari kelompok 2 sama atau tidak? Sama, Bu. Sama. Yang lain, ada yang lainnya? Ada identifikasi masalah yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Lanjut ke kelompok 3 kalau nggak ada. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Ada identifikasi masalah yang lain? Sama. Kelompok 4. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nah, nanti dulu ini lagi, balik lagi ke sini. Oke. Biar adil ya. Kelompok 4 ada nggak? Ini baru 1 loh, berarti kamu 1 juga. Berarti kelompok 5 coba. Yang lain daripada yang sudah ada di sini. Apa? Kelompok 5. Ya, silakan. Orang tersebut kemungkinan tidak melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang mendukung. Oke, jadi apa identifikasi masalahnya adalah tidak melakukan olahraga sehingga tidak melakukan olahraga sehingga berat badan tidak turun. Terus rumusan masalahnya? Apa yang harus dilakukan orang tersebut agar berat badannya dapat turun? Apa
masalahnya? Kan kamu mengaitkan dengan olahraga, berat badan turun. Kalau pertanyaannya dikaitkan dengan ini, ada yang bisa bantu kelompok lain? Mengapa? Mengapa atau apa? Apakah olahraga dapat? Ya nggak? Ya kan? Ya. Apakah olahraga dapat menurunkan berat badan? Begitu? Ya nggak? Ya. Terus hipotesisnya apa? Yuk, nggak cuma kelompok ini, kelompok yang lain juga boleh bantuin. Hipotesisnya apa berarti kalau pertanyaannya ini? Apakah olahraga dapat menurunkan berat badan? Olahraga dapat menurunkan berat badan karena dengan olahraga apa? Nah, kamu cari literatur yang benar kan dengan olahraga membakar lemak yang ada di dalam tubuh, begitu kan? Ya, gitu ya. Oke, yang lain. Sekarang saya random. Tunjuk tangan kelompok yang punya rumusan masalah yang lain. Ya. Masalahnya, seseorang tersebut tetap mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi seperti gorengan. Terus? Rumusan masalahnya, Saya dengerin dulu. Nanti sama nggak gitu? apa yang terjadi jika seseorang tersebut berlebihan mengkonsumsi gorengan? Apa yang akan terjadi jika seseorang berlebihan mengkonsumsi gorengan? Terus? Dugaannya adalah akan mengakibatkan penyakit Gorengan akan mengakibatkan penyakit kolesterol. Apakah kolesterol penyakit? Kolesterol penyakit bukan? Kolesterol adalah senyawa kimia yang berhubungan dengan kolesterol apa? Kita suka dulu. Nah, betul begitu. Oke, tadi rumusan masalahnya apa kelompok 4? Bisa nih? masalahnya. Apa yang terjadi Apa yang terjadi? jika seseorang Ya, apa yang terjadi jika seseorang tersebut berlebihan mengkonsumsi gorengan? Hipotesisnya apa? akan menyebabkan penyakit Gorengan, kebanyakan kelebihan makan gorengan akan menyebabkan kelebihan makan gorengan akan menyebabkan atau mengakibatkan, boleh sih, menyebabkan penyakit darah tinggi. Darah tinggi, tekanan darah tinggi begitu ya? Ya. Tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian balik ke sini ke identifikasi masalah. Kalau dibikin identifikasi masalah, kata tanyanya tinggal dihilangkan saja. Berarti apa? Mengkonsumsi banyak gorengan. Kalau mengkonsumsi gorengan secara berlebihan apa? Gak boleh kamu sih. Dapat memungkinkan terjadinya penyakit, ya. Terjadi seseorang yang berlebihan mengkonsumsi gorengan dapat mengalami gangguan begitu ya.
penyakit sudah. Berarti apakah sebenarnya kalimat umumnya adalah apakah makanan dapat menyebabkan penyakit, begitu kan? Ya, jadi ini sudah ada kaitannya nih, bahwa makanan itu dapat menyebabkan kalau dikonsumsinya berlebihan atau bahkan kurang mengkonsumsi makanan tertentu. Kaitkan satu lagi permasalahannya dengan uji makanan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Kita kalau mau melakukan uji makanan sebenarnya kita pengen membuktikan apa? Kandungannya kan? Nah, coba bikin pertanyaan yang berkaitan dengan uji makanan. Apakah nasi? Nah, apakah nasi mengandung ya? Apakah nasi mengandung zat makanan karbohidrat begitu ya? Ya. Apakah nasi mengandung, langsung aja ya, karbohidrat? Oke, berarti hipotesisnya nasi mengandung karbohidrat. Nah, nanti bagaimana kamu mengujinya? Ya dengan uji makanan gitu ya. Mengandung. Ya. Kemudian identifikasi masalahnya apa? Bingung? Ya. Nasi dapat mengandung ya, karbohidrat, atau kita bikin ini alternatif, karbohidrat dan lemak. Ya kan? Mengidentifikasi masalahnya gitu. Oke? Oke. Dari sini tolong kalian setiap kelompok ditulis ya, identifikasi rumusan dan masalahnya ya. Jadi silakan ini ditulis untuk masing-masing kelompok ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke fase yang kedua ya. Ke fase yang kedua dari pembelajaran PBL, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di mengorganisasi ini yang harus kalian lakukan adalah, coba dibuka LKPD-nya di fase yang kedua, mengorganisasi. Nah, berarti sekarang kalian akan membagi tugas. Ya, membagi tugas pekerjaan. Nanti siapa yang akan bikin PPT untuk presentasi? Ya, siapa nanti akan melakukan kajian literatur? Ya, kajian literatur itu kan banyak, bisa dari internet, bisa dari bahan ajaran ibu kasih, bisa dari video yang ibu kasih. Ya. Nah, itu kalian bagi tugas, catat di LKPD kalian bahwa misalkan si Rasya sama Davi tugasnya melakukan kajian literatur. Itu kan siapa sama siapa bikin PPT-nya gitu. Ya. Oke, sekarang saya kasih waktu, kalau ini kan nggak lama, 3 menit untuk kalian membagi tugas. Oke, bagi tugas aja. Bagi tugas, catat di LKPD-nya. Kamu ngapain? Silahkan. Di fase kedua. Ada di fase kedua kan? Ya.
Di fase yang di KKPD kan ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Kalau nggak cukup, kalau nggak cukup boleh di bawahnya kan ada situ. Boleh di post. Oke, di fase kedua kalian sudah selesai membagi tugas ya. Sekarang kita akan masuk ke fase yang ketiga. Ya, di fase yang ketiga itu berarti kalian harus melakukan kajian literatur dan apa? Praktikum. Ya, uji makanan. Jadi, di kajian literatur itu yang harus kalian lakukan adalah menjawab, ya, membuktikan apakah hipotesis kalian itu benar. Yang pertama di sini, diet nasi, ya, masih mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, ya kan? Kalian harus cari apakah kenapa sih karbohidrat itu menggagalkan orang diet? Kenapa nggak bisa kurus? Ya, nah itu kamu cari jawabannya di kajian literatur. Kemudian dugaan olahraga dapat membakar lemak dalam tubuh. Cari kajian literaturnya, benar nggak? Dengan kamu berolahraga dapat membakar lemak dalam tubuh. Jadi nanti kamu sebutkan bahwa berdasarkan web ini atau berdasarkan orang ini atau ilmuwan ini benar bahwa dengan berolahraga dapat berapa kalori. Misalnya kamu olahraga berapa menit yang bisa membakar lemak? Apakah olahraga 1 menit bisa membakar lemak? Ya, oke. Kemudian kelebihan makan gorengan menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi. Kamu cari, apakah hanya tekanan darah tinggi? Penyakitnya. Penyakit yang lainnya apa? Ya. Kemudian nasi mengandung karbohidrat. Bagaimana cara kamu membuktikannya? Dengan melakukan praktikum uji yang akan kita lakukan sekarang. Jadi tahap dari fase ketiga melakukan penyelidikan, tahap yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan praktikum uji makanan untuk membuktikan apakah nasi benar mengandung karbohidrat atau apakah nasi mengandung zat yang lain, misalkan mengandung protein ataupun lemak ataupun glukosa. Ya, nah jadi di sini Ibu sudah siapkan bahan-bahan praktikumnya. Ya. Bahan-bahan praktikumnya karena kita berkaitan dengan gorengan, ya. Ibu sediakan gorengan, bukan untuk kalian makan. Ya. Bukan untuk kalian makan. Nanti kalau udah selesai praktikum kalian mau makan boleh, tapi kita akan melakukan izinnya dulu, ya. Ya, kemudian Ibu sediakan pisang. Kira-kira pisang mengandung apa? Ibu sediakan telur. Ya. Ibu sediakan roti. Ibu sediakan nasi, Ibu sediakan nugget. Oh, tinggal makan gitu ya. Ya. Tinggal makan. Oke. Oke, saya minta ya ini kamu ya berdiri, bagikan ininya dulu per kelompok saja, biar berbeda ya. Ini random aja kamu bagi ke setiap kelompok. Ya, kelompoknya kamu pilih apa? Kamu ganti itu lagi kelompok yang lain. Apa? Kita bisa dong. Coba mau nasi, oh selama kamu mau nasi. Pisang doang nih, nggak ada yang lain buahnya. Mau gini nggak tuh? Ayo, jadi setiap kelompok satu bahan. Terus ini apa? Lanjut dulu lagi. Ya, gorengannya satu kelompok satu. Ya kapan jualan gorengan? Udah, itu aja.
Bawa tinggi banget rusak dah. Ayo, jangan rusuh. Rasul coba diambil ini. Coba kalian kalau mau melakukan praktikum berarti kalian harus sudah baca panduan praktikumnya. Coba dibuka panduan praktikumnya. Ya, dibuka panduan praktikumnya. Oke, apa yang harus kalian lakukan yang awalnya untuk uji makanan? Apa yang harus kalian lakukan? Kalau untuk uji lemak dulu deh, uji lemak ngapain? Uji lemak ngapain? Ngapain uji lemak? Terus? Mati. Adalah bekas tetesan sampai larikan makanan pada kepastian. Biarkan hingga kering. Diteteskan. Oh, di situ instruksinya diteteskan. Harusnya diapakan? Diapain? Itu gorengan loh, diapain? Peras. Diapain? Ditempelkan saja, ya kan? Nah, untuk mengetahui apakah dia benar mengandung lemak, apa tandanya? Basahnya gimana? Kayak transparan gitu. Coba sekarang uji lemak dulu. Silakan. Apa? Kalau uji lemak harus ditumbuk? Ya enggak kan. Dia nanya, dia yang jawab gitu ya. Oke, sekarang berarti uji lemak hanya apa? Menempelkan. Jadi untuk perbandingannya adalah bahan makanan yang kamu punya. Jadi sekarang ini, siapkan kertasnya. Kertas kosong. Yo, siapkan kertas kosong. Kertas tulis kalian itu nggak apa-apa disobek. Satu orang satu. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Ya. Nah, ya itu disobek jadi dua. Oke, disobek jadi dua. Nah, kemudian apa lagi? Kalian punya dua bahan makanan kan? Satu gorengan, satu pisang gitu. Satu yang punya pisang, satu yang punya telur. Coba telurnya ini dikupas. Saya dibuka di mana? Gepeng. Harus didudukin. Terus langkah selanjutnya ngapain? Di ya, terus kalian amati. Pengen lu makan ya. Dari kamar mandi lagi ya. Lu dari kamar mandi lagi ya. Iya, suka aja tangan. Enggak, maksudnya itu udah transparan tadi. Ini kan gede banget.
Ya, ditempelin aja. Oke, kemudian ini tuliskan di hasil datanya. Ya, tuliskan di hasil datanya ya di KPD. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, ya hasilnya berarti coba kalau satu yang pisang, satu yang gorengan, udah? Ya, coba itu agak ditekan. Terus yang itu gorengan juga. Terus angkat. Oke, masukkan lagi gorengannya ke dalam itu. Plastik tadi, plastik. Nah itu juga udah, itu juga masukkan ke plastik aja. Makan pi. Plastik yang lain jadi bukan plastik. Ya, dan kemudian lakukan pengamatan. Itu basah, basahnya nanti bisa hilang nggak? Kan biasanya kalau basah tanda basah atau transparan pada lemak bisa hilang tidak? Tidak bisa hilang kan? Ya, tapi kalau basah karena air biasanya dia bisa hilang. Nah coba itu udah masih pengamatan ya, biasanya nanti basahnya bisa hilang atau tidak. Nah kemudian untuk langkah yang kedua untuk uji makanan yang lain, coba baca lagi tahapannya ngapain? Apa yang harus kamu lakukan? Untuk uji makanan yang lain, makanannya diapain dulu? Dibuat apa? Diapain makanannya? Ditumbuk. Kemudian dibikin, dikasih air, dibikinlah. Jadi kamu sekarang bikin larutan. Setelah bikin larutan, kemudian diapain? Taruh larutannya di pipet. Ukurannya berapa? Ukurannya 1 cm. Kalau dia 1 cm, kalau misalkan untuk uji glukosa, dia pakai apa? Ya, 5 tetes larutan Piring. Piring. Kalau di sini kita nggak pakai piring, tapi pakai yang namanya Benedict. Ya. Benedict. Jadi kalau 1 mili atau 1 senti, kalian 5 tetes Benedict. Ya. Kalau kalian mau bikin 2 mili, berarti tinggal ditambahkan saja. Kalau 2 mili berarti berapa tetes? 10 tetes. Gitu ya. Pintar matematikanya kan? Oke, selanjutnya kalau kalian mau uji protein pakai apa? 3 tetes larutan diuret di dalam Ya, bikin larutannya tadi, larutan yang sama sudah, kemudian dikasih berapa tetes? 3 tetes larutan apa? Diuret. 3 tetes larutan diuret untuk berapa mili? Apakah sama 1 mili? Nggak ada itunya, samain aja 1 mili. Nah, berarti kalau mau 2 mili berarti tinggal ditambahkan. Oke, kemudian kalau mau uji karbohidrat pakai apa? Lugol. Uji karbohidrat pakai lugol. Kalau 1 mili berarti berapa tetes? 2 tetes lugol. Oke, sekarang silakan bekerja buat larutannya. Ya, buat larutannya sekarang. Bagaimana caranya buat larutan? Berarti
bahan makanannya harus kalian hancurkan. Berarti pisangnya dihancurkan. Ya, oke. Kemudian ini pisangnya tahu caranya. Terus ini ambil pisangnya saja, dihancurkan. Ini ambil aja dari sendiri ya. Kemudian disatukan. Kalau gorengan usahakan yang bisa hancur aja. Ya, itu berarti roti. Ya, dihancurkan, ditambahin air biar gampang. Kalian ada yang bawa air nggak? Kalau ada yang bawa air, silakan ditambahkan air untuk menghancurkan. Ya, silakan. Tambahin air ya, biar gampang tambahin air. Dan kita waktunya terbatas. Nanti kita udah pelajaran, kalian belum selesai. Ini dong sedikit. Siapa namanya Rashid? Kasih air, makanya saya bilang dikasih air. Susu pakai air. Ya, dikasih air. Aku nggak ada satunya bawa air. Dikasih air ya, dikasih air. Di banyak-banyaknya dikasih air. Jadi kamu tahu bahwa makanan itu mengandung apa kami tadi baru ininya nugget dulu aja ya. Nuggetnya udah dicairin, udah dicairin, udah dikasih air. Baru sekali tangan gitu. Mau dikit lagi saya. Tuh, ngeyel sih lu. Kira gampang banginnya. Jadi cepat kalian itu. Nah, Dan itu. Udah disaring. Saring aja, itu kan udah deket ya.
Kamu perhatiinnya apa yang roti yang kurang airnya? Yang roti tambahin airnya Sampai cair. Tambahin air. Sampai kayak banget. Kurang kasih air lagi coba. Dia nggak bisa turun dia. Lagi. Mudah tangan nggak? Lagi kan udah berimbang. Ayo. Ya. Yang ini mana yang roti? Yang roti aja dulu. Disingkirin nanti kena tetesan itu. Tambahin air lagi. Nih, bangun ya. Nanti dikasih air lagi, di atas itu. Penyakin aja pakai plastik. Itu pakai tangan. Tambahin air lagi. Tambahin air di situnya. Tambahin air di. Semuanya ya. Jangan ntar lupa. Dah yang lain, kelompok lain udah bersatukan ya. Itu ya, saringannya pinjemin ke kelompok. Bersihin dulu. Bersihin dulu. Yang kurang air, ada air. Ya kalau sudah masukkan. Ya kalau sudah. Tadi berapa ukurannya? 1 mili ya. Celana 1 cm. Masukkan ke tabung reaksi ya. Oke. Sudah itu lakukan uji makanan. Kopinya. Satu jam makanan saja ya, 1 jam makanan saja yang kalian yang gorengan nggak usah, yang gorengan. Pas banget sih mana sih? Iya, pas. Untuk mengukur Sisanya minum. Bisa aja. Tapi dicampur-campur tangan. Pas banget. gas, habis itu kemudian kalau di tabung reaksi. Ini jadi belum. Ini udah
Terlalu sedikit nggak? Berkurang nggak sih Bu karena nempel di sini? Iya Bu. Kan nempel di sini. Nempel di sini berarti bikin 2 mili aja kali biar berkurang. Jadi tambah 1. Pasti coba Tambahin 1. Ya kalau yang lain berarti langsung bikin 2. Itu dikali aja dulu kayaknya. Berarti kita jadiin 2. Hah? Ya jadiin 2 mili biar nggak terlalu sedikit kayaknya. Udah. Makan. Bawa bikin semua. Udah? Udah di sini aja udah. 1 mili tuh kalau sedikit aja. Iya, lebih cepat. Kita akhirnya nyampur daki. Ada yang pakai pipet nggak di sini ininya? Jeruk. Ada yang dapat bungkulan pipet nggak? Ada yang dapat pipet nggak? Setan. Nggak ada ya? Udah baru bisa itu. Ya, diukur berapa kalian udah selesai bikin larutannya? Taruh di sabunnya. Tiga uji berarti 3 Bu, udah Bu. Ya itu setiap satu jam Itu baru kamu uji di satu pakai pipet buat obat-obatan. Iya pakai bacakan. Ya kan? Jadi kamu tahu nasi itu mengandung apa saja ini kan udah ujian. Iya kan?
Lagi. Bu, udah Bu. Terus langkah selanjutnya apa? Tambahin dengan jamnya. Ya kan? Hasilnya ingin dulu dia sama pipetnya dulu. Pokoknya dia tiga-tiganya habis. Jauhin deh. Jauhkan dari bule. Kemarin dibanting. Betul betul. Berapa? Pipet ya? Berarti 4 kali. Tadi pipet kita dulu ya. Oh iya. Sekarang yang uji glukosa diapain? Ada yang bawa korek api nggak? Ada yang bawa korek api nggak? Terus diapain? Mengamati perubahan warna. Itu uji apa? Itu dikasih apa? Logo. Dikasih logo habis ditetesin, terus diapain? Didiamin aja atau dikocok? Sekarang ada apa? Yang lain cepetan, jangan nunggu satu-satu, kelamaan kita udah mau habis waktunya. Benedik diapain? Terus diapain? Benedik diapain? Tadi yang paling beri ganti. Terus agar kemudian memanaskan tabung reaksi tersebut di atas api pada bensin. mana yang tadi yang dikasih banyak? Kayak digoyang-goyangin. Sampai dia mendidih. Kiki yang protein. Yang protein ditetesi dengan diuret. Pinjem pipet. Jadi berbusa. Kalau ini kan berbusa. Oh, udah. Mati terus. Yaudah, juga bisa gede. Pakai gede. Ini kasih ke kelompok lain.
Tadi yang racun masukin apa, Bang? Udah ya, tinggal diamati. Ya, tinggal diamati. Kemudian hasil pengamatanmu kamu taruh di tanggal zero. Iya, bibir. Gol dulu. Gol. Ya udah. Tiga. Kita 6. Tapi yang dicabut 3. Langsung aja. Kamu itu nyemplung yang di sana aja, nanti bahannya bakal ganti di bawah. Atau kamu minjem kelompok lain yang sudah kali. Coba tanya. Yang belakang uji apa? Hah? Uji glukosa. Nah ini gue masukin ini gorengan. Kalian hanya satu zat. Tadi kalian mendengarkan itu dari saya tidak? Hanya satu zat, kalau yang gorengan tidak bisa. Tapi ini gelapin dulu. Iya, lebih gelap yang ini. Kan bener harus dibanyakin lagi. Berapa ini? Ini benefit berapa? 10. Benar. Emang iya itu nggak bisa. Satu bahan kan dikasih 3 reagen kan, 3 zat kan? Dari satu bahan kamu kasih tetes 3 itu dari satu bahan kan? Jadi bahan yang kamu mengaku itu glukosa. Panas-panas kasih di bawah.
Ya, atau orange atau kunyit. Oh, bola positif mengandung Awas, ngantuk, tertidur. Udah. Kita diisi yang lain. Lihat yang lain. Copot lah. Benedict masih dipakai nggak? Coba Benedictnya bawa ke sini. Harus diapain? Ini aja belum. Sampai mendidih ya. Taruh. Oke, gelombang ini udah uji Benedict. Benedict, coba Benedict bawa ke sini. Tolong Benedict. Itu ya. Astaga, tapi kok nggak beda tuh? Gini cara bedain. Udah ya, tinggal pengamatan ya. Oke, yang sudah tulis hasil pengamatannya di buku LKPD-nya ya. Dari yang berhasil. Oke, sekarang sudah semua perhatikan semua sudah selesai praktikum ya. Kita waktunya tinggal kita kan mulai dari 9:30. Kemudian kita
Berarti kita selesai setengah 12. Ya, sekarang tinggal 10 menit lagi kan? Oke. Jadi pada kesimpulannya, coba saya minta kelompok berapa? Siapa kelompok yang mau ini hasilnya? Hasil dari ininya kalian. Nah, kelompok 1 saja. Kenapa nggak siap? Kan itu kalian tinggal bacain hasil dari itu kalian kan praktek. Nah, iya. Kamu bahannya pakai apa? Kelompok 1 bahannya apa? Roti. Oke. Pakai roti. Dengarkan yang lainnya ya supaya paham. Oke. Kelompok 1 bahannya pakai roti. Kemudian uji pertama kamu uji apa? Uji pertama kamu uji apa? Uji minyak. Dia kesimpulannya mengandung minyak atau tidak? Mengandung lemak atau tidak? Mengandung. Ya, oke. Kemudian yang uji yang kedua uji apa? Uji amilum pakai apa? Pakai gol. Oke, jadi warna apa? Krem. Artinya dia mengandung karbohidrat tidak? Mengandung amilum atau tidak? Kan bahannya bahan dia, kamu beda bahannya ya, kan nggak sama. Ya, kamu larutan roti, kamu tetesi pakai lugol. Berwarna apa jadinya? Tetap berwarna krem, nggak berubah. Kamu tetesi lugol nggak? Jadi krem. Berarti kesimpulannya dia mengandung amilum tidak? Kalau dia positif mengandung amilum harusnya berubah warna jadi apa? Jadi itu kan sesuai teori menjadi biru tua. Dia berubah warna jadi apa? Berarti tadi waktu dikasih ini sempat jadi berarti kesimpulannya dia mengandung. Oke, kemudian uji yang kedua. Yang lain jangan ngobrol, saya bilang simak karena tadi katanya masih bingung. Ini mengandung apa sih zat makanan yang saya uji? Ya, uji yang kedua apa? Uji glukosa pakai apa? Pakai Benedict. Kalau berarti kan uji glukosa, berarti dia kesimpulannya positif mengandung glukosa tidak? Kalau positif mengandung glukosa dia berubah warna jadi apa? Jadi merah bata, jadi orange, ya jadi kuning kunyit. Nah itu warnanya disamakan tuh, ya. Berarti dia warnanya apa? Jadi orange tidak? Jadi kuning kunyit tidak? Berarti dia positif mengandung glukosa. Terus uji yang ketiga. Uji yang ketiga apa? Uji protein pakai apa? Pakai biuret. Kalau positif mengandung protein warnanya berubah jadi apa? Jadi warna ungu. Berubah jadi warna ungu enggak? Tidak. Tadi ya sebelumnya Tadi iya. Ya, oke. Tadi berarti kalau pas waktu ditetes dia berubah menjadi warna ungu, berarti positif mengandung protein. Berarti roti itu mengandung apa saja berarti dia positif semua juga, positif semua enggak dia? Ya, berarti dia mengandung lemak juga, protein juga. Nah, itu kamu tuliskan di LKPD. Jadi kalian hanya satu bahan saja yang diuji karena kita memang waktunya terbatas. Kalau kalian pengen menguji bahan yang lain, boleh nanti di waktu-waktu yang lain di luar jam pelajaran, silakan. Ya, oke. Sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi. Pembelajaran kita sudah mau selesai. Jadi, yuk, walaupun pembelajaran kita belum selesai, ya, nanti di hari selanjutnya di hari Jumat, ya. Jadi kalian itu masih punya tugas apa? Di fase yang ketiga, satu kalian praktikum menguji bahan makanan. Nanti silakan hasil ujinya itu antar kelompok saling bertukar ya. Jadi kalian nanti nggak cuma satu yang dapat nasi, nggak cuma dapat data nasi doang, tapi dapat data dari teman yang
lainnya. Jadi kan ada 5. Nah, berarti nanti kalian punya 5 data. Dimasukkan ke dalam LKPD semua ya. Nah, kemudian tugas yang kedua apa kalian? Tugas yang keduanya adalah melakukan kajian literatur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini sesuai dengan permasalahan kita. Ya, jangan lupa kalian membaca bahan ajarnya, membaca literatur yang lain dari sumber-sumber yang ada di internet silakan. Ya, yang penting kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, itu berarti jadi PR. Ya, nanti di hari Jumat berarti kita masuk kelas lagi. Kalian sudah siap dengan bahan presentasinya. Ya, bahan presentasi, kemudian tanya jawab. Ya, setelah itu kita akan mengevaluasi ya hasil-hasilnya. Setelah itu kalian akan latihan soal, kemudian kalian akan post test. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Rumit untuk praktikumnya? Ya, kalian selama kelas 11 sudah pernah praktikum belum sih? Praktikum apa? Oh, praktikum yang kalian ukur itu? Ukur tekanan darah? Iya. Terus praktikum daun? Oh, yang itu pengamatan Oh, pengamatan yang pakai mikroskop ya? Iya. Oh, gitu. Oke, berarti kalian sudah pernah praktikum ya. Paling tidak kalian tidak seperti angkatan yang kemarin ya, yang angkatan semuanya online, kalian sudah ada tatap muka ya kan? Oke. Nah, jadi karena kita memang terbatas waktu, jadi kalian memang tidak bisa menguji zat makanan semuanya. Nanti tolong dirapihkan setelah jam pembelajaran ya. Oke. Ya, oke, sekarang yuk sebelum akhiri pembelajaran kita. Ya, akhirnya selesai juga ya pembelajarannya gitu ya. Tapi kita akan ketemu lagi ya. Ingat jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Pembelajaran hari ini susah. Pembelajaran hari ini rumit. Dengan sistem pembelajaran yang baru ya, jadi kalian harus lebih mandiri dalam mempelajari materi. Ya, kalau kalian nggak mempelajari materi jadinya bingung. Kalau kalian sudah mempelajari materi, jadi kalian sudah tahu langkah-langkahnya, tinggal 1-2 bingungnya, jadi nggak bingung dari awal. Oke ya, dikerjakan PR-nya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, silakan semuanya duduk dengan rapi. Nanti kita membereskannya setelah kalian berdoa ya, pulang dan berdoa. Nanti setiap kelompok beres-beresin nanti dulu ya. Oke, ketua kelas yuk. Ya. Ketua kelas silakan memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.